teman-teman, perkenalkan nama aku Besa Safaulia dengan NIM F1C024056 dan di video ini aku akan membahas dan membedah terkait artikel populer yang sudah aku buat dengan judul Kekuatan Dialog Membedah Pola Komunikasi Percakapan dalam Membentuk Resiliensi Keluarga. Nah teman-teman, perlu kita ketahui dalam dinamika kehidupan modern yang berkembang begitu cepat, rumah atau keluarga di dalamnya menjadi satu-satunya cara untuk kita bisa berlindung dari rasa hiruk-pikuk dunia ketika dunia sedang tidak berpihak kepada kita, ketika kita merasa lelah dan merasa mental kita sedang down. Nah, terus kenapa sih rumah dan keluarga menjadi satu-satunya cara untuk kita bisa pulang dan merasa aman serta nyaman? Jawabannya ada di dalam pola interaksi yang terbentuk di dalamnya. Ketika pola interaksi tersebut berjalan dengan baik, utuh dan hidup, seorang anak maupun orang tua akan merasa bahwa rumahlah yang menjadi satu-satunya cara untuk bisa pulang dan merasa aman. Oke, nah selanjutnya, dalam studi komunikasi keluarga, bahwasanya pola yang paling penting untuk kita bahas adalah pola komunikasi percakapan. Nah, pola ini tidak hanya membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi, kita berbicara saja, tetapi tentang bagaimana kita bisa menciptakan dan membentuk sebuah perbedaan ataupun ide klasik yang ingin kita sampaikan tanpa rasa takut untuk menyampaikannya, karena takut untuk mungkin akan dihakimi oleh orang tua ataupun kakak ataupun adik. Nah, terus apa sih pola komunikasi percakapan itu? Pola komunikasi percakapan atau conversation orientation merupakan sebuah pola interaksi yang dimana seorang anak atau seorang keluarga di dalamnya bisa berkontribusi atau berpartisipasi untuk bisa menyampaikan dan mengutarakan perasaan keluh kesah apa sih yang sedang dirasakan. Biasanya keluarga yang memiliki pola komunikasi yang hidup dan baik serta utuh akan merasa bahwa interaksi komunikasi menjadi suatu kunci utama untuk memelihara hubungan keluarga agar tetap utuh. Jadi tidak ada batasan kaku untuk siapa yang bisa berbicara, siapa yang bisa menyampaikan sebuah pendapat antara anak dan orang tua, sehingga memang terbentuk suatu dialog yang nyaman, santai dan aman. Jadi seorang anak tuh bukan sekedar objek penerima instruksi saja, tetapi seorang anak juga bisa loh untuk menciptakan dialog yang ingin ia sampaikan kepada seorang keluarga. Oke, selanjutnya yang akan aku bahas terkait 3 pilar utama dalam komunikasi percakapan. Nah, yang pertama adalah komunikasi tanpa batas atau self-disclosure, yang dimana seorang keluarga akan bisa bebas untuk mengungkapkan kegagalan apa yang dirasakan, atau mungkin perasaan apa yang sedang dirasakan, ataupun ketika kita ingin mendapatkan sebuah pendapat dari seorang keluarga, yang dimana memang di dalam self-disclosure ini, seorang keluarga tidak merasa takut untuk dihakimi dan tidak perlu meminta untuk didengar. Tapi memang keluargalah yang memang harus mendengarkan apa sih yang sedang dirasakan oleh anggota keluarganya. Nah, yang kedua adalah kesetaraan dalam berpendapat. Nah, memang orang tualah yang menjadi tahta tertinggi untuk pengambilan keputusan. Tetapi seorang anak bebas untuk mengutarakan pendapatnya dalam mungkin perasaan ataupun pikiran yang sedang dirasakan, sehingga memang argumen setiap orang akan dipertimbangkan melalui banyak hal ketika mungkin terdapat konflik ataupun pendapat-pendapat yang memang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga adalah fleksibilitas pesan, yang dimana pesan tidak hanya melulu tentang kegiatan sehari-hari kita ataupun keluh kesah apa sih yang kita rasakan, tetapi fleksibilitas disitulah mungkin kita bisa membahas terkait isu sosial ataupun mungkin hal-hal lelucon lainnya yang mungkin bisa mencairkan dan mungkin bisa memelihara sebuah keutuhan dalam keluarga itu sendiri. Oke, selanjutnya kenapa sih pola ini memang sangat-sangat efektif untuk diterapkan di dalam keluarga? Terdapat 3 hal kenapa sih pada akhirnya pola komunikasi ini sangat efektif. Yang pertama, pengembangan kognitif dan kritis. Seorang anak yang diajarkan untuk bisa berargumen dan berpendapat akan mendapatkan suatu hal yang mungkin seorang anak akan bisa kritis dan menjadi bekal di masa depan untuk bisa berdiskusi sesuatu hal yang lebih luas lagi. Nah, yang kedua adalah kesehatan mental. Ketika seorang anak ataupun anggota keluarga bisa meluapkan apa yang sedang ia rasakan, disitulah
kunci utama untuk kita bisa tetap sehat dalam batin, mental, ataupun pikiran. Dan yang ketiga adalah resolusi konflik yang konstruktif, di mana keluarga tidak harus menyelesaikan masalah dengan silent treatment, tetapi dengan cara dibicarakan baik-baik, bagaimana memang konflik itu bisa diselesaikan dengan bernegosiasi, dengan bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Itu yang menjadi satu-satunya cara kenapa sih pola komunikasi keluarga itu bisa sangat-sangat efektif untuk diterapkan. Lalu implementasi seperti apa sih yang bisa diterapkan dalam pola komunikasi percakapan di dalam keluarga ini? Mungkin jawabannya banyak teman-teman. Bahwasanya seperti mungkin ketika kalian sedang berbicara di meja makan, ketika lagi kumpul di dalam ruang keluarga, ataupun ketika ingin tidur, itu akan banyak sekali pola komunikasi yang terbentuk di dalamnya. Seperti ketika di meja makan, seorang anak akan membuat sebuah lelucon kecil untuk kedua orang tuanya untuk bisa merasa ikatan batin mereka terikat dan merasa cair suasananya dan merasa ingin ini loh saatnya untuk kita bisa bersama-sama bercanda gurau. Atau mungkin ketika tidur, seorang orang tua mungkin mengeluhkan hari ini sedang kenapa, hari ini sedang ada rasa apa, atau mungkin merasa marah dengan anaknya. Disitulah terjalin komunikasi atau deep talk antara orang tua dan anak, dan disitulah pola komunikasi terbentuk dan terimplementasi. Tapi perlu kita ketahui teman-teman, di dalam era digital yang mungkin berkembang begitu cepat, bahwasanya akan sulit sekali untuk menerapkan sebuah pola komunikasi interaksi, seperti mungkin ketergantungan berlebihan dalam teknologi, terus juga interaksi yang mulai terpisahkan, dan juga mungkin tantangan dalam memahami sebuah pesan gitu. Ketika memang seorang anak ataupun orang tua merasa bahwa bisa kok berkabar lewat HP, melalui pesan ataupun telepon, sehingga pola komunikasi yang diterapkan itu tidak sesuai dengan pola interaksi yang seharusnya memang bisa lebih dalam terkait emosional dan lain sebagainya. Tapi ketika menggunakan gadget, hal itu tidak bisa terjadi dan sehingga akan menjadikan gap antara seorang anak dan orang tua. Nah, maka dari itu, dengan adanya tantangan tersebut, kita harus bisa untuk membuat pola interaksi komunikasi keluarga tetap berjalan dan berkualitas, sehingga memang kita bisa menerapkan dengan mungkin percakapan tanpa ponsel, tanpa gadget, ataupun tanpa teknologi lainnya, sehingga pola komunikasi yang dibentuk bisa berjalan dengan baik dan bisa membuat ikatan keluarga tetap utuh. Seperti kata pepatah, yaitu kata-kata adalah sebuah jendela, yang dimana pola komunikasi percakapan memastikan sebuah jendela keluarga terbuka dengan lebar, dengan berbagai informasi ataupun keluh kesah yang dapat kita sampaikan untuk membiarkan sebuah cahaya pemahaman menerangi setiap sudut rumah yang indah, sehingga kita bisa memahami satu sama lain dan bisa memahami perasaan satu sama lain. Dari aku cukup, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.